Nah, ketika itu anak naikin mobil abang, bis bang tuh ya. bis. Tuh gimana tuh bang tuh reaksi abang tuh? Wah, kaget, cuman kaget aja. Set, naikin anak mana nih? Oh. Ya 5 orang kurang lebih lah, ya. Kira-kira 5 orang kalau nggak salah ingat. Dan saya inget bisnya itu fenomenal 41A. Bis 41A. Saya naik dari kok. Makanya saya juga tuh kok naik bis itu. Iya. Nah, dia naik, dia naik. Nah, dia udah lihat-lihat nih, dia lirik. Saya juga ada lirik. Udah sama-sama Posisi saling berdiri lirik nih. berdiri di belakang posisi kan. Iya. Dia lirik, kita lirik. Wah, ini penyakit pasti nih. Nah, saya udah Punya firasat. Wah, penyakit nih. Benar, dia nanya langsung. Yang mana lo? Dia bilang. Bah, gue juga nggak mau. Ya mungkin saat itu gengsi apa nggak mau gimana. kalah mob bang ya. Gue burut 40, kenapa? Gue gituin. Dia langsung ngarin BR. Golok segini kalau nggak salah. Nah itu gue lari tuh ke depan. Gue kaget kan, otomatis gue lari. Refleks tuh bang ya. Refleks. Iya. Nah dia megang tas gue giniin. Gue lari ke depan tuh. Nah tuh gue juga nggak ya. Ternyata tuh bis itu berhenti di Mayasari, di kampungan Mayasari. Waduh. Berhenti, wah dia turun semuanya tuh. Dia tepok-tepok gini, kampungannya keluar semua. Waduh. Itu teman gue diem sih, adik kelas gue diem, gue juga udah termenung udah, gue diem udah tuh, tinggal mikir wah mati udah nih. Tuh gue inget kata-kata yang terngiang di kuping gue tuh, bakar. Ya Allah. Tuh gue diem aja udah pasrah. Gue minta tolong tuh penumpang gak ada yang nolongin, diem semua. Buset. Wah gue udah diem. Nah gue juga bingung tuh bis kenapa berhenti di situ, nggak langsung jalan. Tuh bis berhenti lama loh. Buset. Ada kena 5 menitan lah. Kan berasa saat momen-momen kayak gitu 5 menit berasa kan. 5 kan. menit. Wah berasa bener, gue diem aja. Wah kaki gue ditarik, gue udah jatuh di mana, di tangga. Tangga jadi iya. Gue megang kelas 2 gue itu kaki gue ditarik. Jadi gue ditarik, gue megang. Jadi main tarik-tarikan. Adik kelas gue narik gue, yang di bawah narik gue juga. Wah tuh gue main tarik-tarikan. Qadarullah ya, saat itu masih dilindungi, bis itu untungnya jalan. Yes. Selamat tuh bang ya. Selamat. Ya Allah, nggak ada polisi itu asli. Parah. Itu itu momen paling nggak bisa dilupain tuh. Parah bener. Mau dibakar. Gila lu. Cuman itu besoknya jadi gosip. Jadi gimana tuh bang? Woi anak budut mau mati katanya di Mayasari, gue ketawa. Itu rame tuh langsung anak budut katanya mau mati di Mayasari, katanya mau dibakar. Itu gua maksudnya, gua tahu. Itu saya udah tahu itu saya. Enggak bisa dipungkiri, emang itu saya gitu yang mau dibakar. Gue tuh udah keringet jagung udah tuh pucet pasi, udah minta tolong enggak. Biasanya nih kalau ketangkap musuh enggak pernah minta tolong, baru itu minta tolong. Baru itu tuh bang ya. Baru itu minta tolong. Karena mau dibakar. Saya kena ketangkap Israel tuh dibacok 3 kali sih, teman enggak tembus karena sweater saya tuh tebel. Kejadian? Saya kelas 2. Itu di Salemba? Enggak, di depan Israel Fransiskusnya. Depan sekolahnya? Depan. Dia naik 3 orang 4 orang. Saya mau turun nggak dikasih turun. Dia udah ngenalin, mau kemana lu katanya dia. Udah. Itu abang mau berangkat atau mau balik? Pulang. Mau pulang. Jam 3-an, jam 4 kalau nggak salah. Saya terobos, dia ngeluarin bayar, bacok 3 kali sini kan. Nggak tahu ya 3 apa berapa kali lah. Soalnya tapi dia pikir tuh saya tektok saat itu karena shooter saya tebal, nih nggak tektok, sakit kayak dipukul besi gimana sih? Cuman shooter saya emang robek 3 apa 4 gitu sini. Habis itu saya buang. Itu skor jantung juga itu. Berapa banyak abang saat itu? Sendiri. Lagi apes. Kan dia bilang lagi apes tadi. Kan saya kelas 2 emang tuh lagi transisi tuh, lagi pas mau naik-naikan kelas 3 kan emang banyak yang udah vakum kan kelas 3-nya kan karena mau naik kelas 3. Fokus lah bang ya, fokus belajar. Kita juga menyadari saat itu emang kelas itu kan kelas 1-nya, kelas 2-nya tinggal dikit, kelas 1-nya juga dikit. Jadi ya kita masing-masing aja saat itu, emang saat itu ya begitulah. Tapi ya pas lagi lewat ya lewat, lagi enggak. Cuman pas di akhir-akhirnya, cuman pas di awal kita lewat terus. Tapi ya itulah begitu. Karena kita dikit ya kadang menang, kadang kalah ya. Kita belum ini ada balance lah. Tapi saya pas kelas 3 tuh emang udah mulai dikit, kita lebih sering kalahnya lah, saya akuin itu. Karena kita kalau ribut kayak 3 orang, 4 orang. Cuman ya paling enggak kita nurunin dulu. Kalau zaman itu kan gengsi, Bang. Enggak nurunin gengsi. Enggak teriak gengsi. Zaman itu. Saat itu, Bang ya. Artinya bukan berarti kita membawa nama besar sekolah nih, Bang ya. Iya, itu dia. Jadi ya bukan berarti kita kelas begitu aja. Iya. Aksi dulu lah, Aksi dulu. menang belakang, kalah menang belakangan. Kalah lari kan gitu. Jurus terakhir. Ilmu kudu, Bang. Iya, kudu lari ya, Bang. Ngeri itu aja. Bicara Chicago nih, Bang.
Oh iya, Cicago, ceritain kampung Goot. Waduh, abang punya peristiwa di situ tuh. Ada peristiwa apa tuh bang? Sempat kelas 1 tuh dulu ada gesekan kita sama anak Cicago. Jadi kita nongkrong, mereka ada yang teriak tuh satu orang, dua orang, kita hari gue lupa. Teriak Poncol kalau nggak saya salah inget ya. Anak-anak langsung spontanitas ngejar. Dia ngejar masuk ke Cicago itu ke jembatan, kita masukin tuh waktu itu. Nah itulah pas kita masukin kita nimpuk, mungkin kena rumah warga atau gimana kita nggak tahu ya saat itu ya. Itu keluar semua warga waktu itu. Berapa banyak? Ya itu 7-8 orang. Saat itu ya itu kelas 3 saya hampir ketangkep karena kan yang masukin tuh saya mau kelas 3 tuh. Jadi kelas 3 saya mau keluar, tapi pas mau ditangkap dia berontak. Saya juga pas mau ditangkap berontak, lari tuh. Jadi kelas 3 saya lari ke arah Kramat Jati, saya lari ke arah sini nih, ke arah Cililitan. Oh, ke arah PGC. Iya, PGC. PGC dulu kan belum ada tuh, PGC. Itu gabung lagi sama anak-anak udah mau ributin tuh. Dia keluar makin banyak kan. Langsung dia posisi kita di tengah-tengah, jadi di sini ada jembatan lagi nih. Jadi kita posisi masih di halte tempat anak-anak nongkrong biasa. Jadi posisi di sini ada jembatan, sini ada jembatan. Jadi sini keluar. Otomatis kita mundur dong. Iya. Nah pas kita mundur terbawa. Jadi kita nggak bisa balik badan. Emang masa udah keluar banyak. Nah, jadi kita bencar tuh. Sebagian lari ke arah BKN yang sekarang BKN ke arah Cawang. Kalau saya berdua, nah itulah saya sama abang saya masuk ke arah Halim. Udah kompak bener hati. Saya masuk ke Halim, ada angkot tuh. Saya masuk angkot langsung duduk begini, blek. Langsung udah gimana begini. Wah tuh anak kampung, lihat pelajar gak lu, lihat sini, lihat pelajar. Jadi anak kapal lagi pada nongkrong. Anak kapalnya untungnya kebetulan anak teman SMP gua tuh waktu itu. Mananya dong, ngapa lu Son? Enggak apa-apa gua naik. Langsung naik. Untungnya anak kapalnya itu enggak bilang anak-anaknya lagi di mobil itu orang. Enggak kasih tahu Bang. Karena itu teman SMP gua mungkin kan. Ya udah gua aman lah. Artinya selamat lagi Bang. Itulah kemujuran. Masya Allah ya. Masya Allah. Nah bicara apes nih Bang nih, karena nih aneh dengernya abang apes mulu nih, tapi alhamdulillah selamat Bang. Iya alhamdulillah. Artinya bisa dikatakan lolos dari apa ya, dari maut Bang ya, kalau bicara saat itu Bang ya. Bicara saat itu. Dengan kejadian seperti itu Bang, dalam hati gitu Bang, dalam hati terkecil itu pernah gak sih terbesit rasa udah gua kapok begitu, atau sebaliknya? Saat itu enggak ya. Enggak. Paling untung selamat udah gitu aja saat itu. Iya, untung selamat. Memang saat itu kita saya selamat terus. Dari beberapa kejadian alhamdulillah saya selamat terus. Sama anak Poncol saya pernah ketangkep, selamat. Pak, itu lari saya. Jadi ketangkepnya di depan hotel Akasia sebelum Keramat Lontar tuh. Dinaikin, saya mau turun nggak dikasih turun kan. Pas saya lihat di depan Keramat Lontar, saya sengaja jatuhin diri. Jadi saya jatuh, tapi jatuhnya itulah beruntungnya saya jatuh, tapi saya nggak langsung tiarap gini di jalan, tapi saya lari-lari kecil. Karena kan di pintu depan ada juga penuh tuh. Mereka turun juga kan. Saya turun, lompat dia turun. Nah pas saya lari, untungnya pas saya lari itu mereka kebalap. Jadi ini pintu depan tuh kebalap saya. Nah di situ ada tukang ojek lontar kan yang notabene Lamongan Budut juga, anak 900 kan di situ. Saya teriak, "Weh, gua budut tolong." Nah, tukang ojeknya akhirnya ngejar tuh anak-anak Poncol kan. Anak-anak Poncol itu bubar akhirnya. Ya udah dikasih makan, dikasih minum, nggak dikasih makan, dikasih minum sama dikasih ongkos buat naik AC itu. Makasih tuh buat anak kampung lontar tuh. Ojeknya. Tapi itu sebelum, maksudnya gini Bang. Sebelum abang memang apa anak Poncol nih nggak tahu nih abang anak Budut nih. Kayaknya dia nungguin anak 40. Nah kebetulan anak 40 waktu itu lagi ngalong ke 58. Saya pulang, saya nggak mau nginep, nggak mau ngalong lah bahasa saya. Mereka pada mau nginep. Iya. Nah saya pulang, saya udah ditawarin sama kelas 3 saya, Salim. Lo mau bawa BR nggak? Gue bilang, gue Salim, gue mau naik AC aja. Saat itu, gue mau naik AC. Nah pas gue udah jalan, naik Petro Menit di Senen. Gue mikir duit gue tinggal berapa, 2.000 berapa, daripada naik AC sayang, dan buat beli rokok kan, waktu itu masih rokok kan. Iya. Sayang ya kan. Gue beli rokok sebatang, gue naik patas 2 apes. Iya Pak, ini patas 2 itu orang dia lagi nungguin, dia sengaja naik kan, berarti kan dia nungguin di depan hotel kok. Berarti dia emang dia lagi nungguin anak 40 waktu itu. Cuman sayangnya anak 40 kan lagi ngalong. Nah kalau nggak ngalong mah bentrok bisa itu saat itu. Nah itu saya apes di situ, ketangkep. Banyak banget apesnya Bang ya. Ini nikmatin aja Bang. Nikmatin ya Bang. Saat itu Bang. Ya artinya dari kelas 1 terus di pertengahan kelas 2 aja Abang shock terapinya banyak banget. Banyak Bang. Zaman tuh saya kelas 2 ada tuh cerita lagi tuh, kelas 2 saya kelas 1 saya sama anak Sinjos tuh di Beran. Emang buat Iwan
Iwan anak Tripoli. Kasihan juga dia tuh. Jadi dia tuh kena jadi waktu itu saya nggak ikut ya, cuman saya ikut pas ngebalik ini dapat ceritanya. Jadi bisnya dia tuh memang Israel lagi ulang tahun, ada pensi apa katanya, miring. Jadi anak budut nih nggak tahu ada anak Israel di belakang mendeng. Anak budut tahu sendiri ada berapa orang zaman saya kelas 2 tuh 6 apa ya, 6 apa 7 orang lah. Saya nggak ikut waktu itu, memang saya lagi sakit kalau nggak salah ya. Saya cuma dapat cerita dong, tangan patah, kuping mau copot, coba kasihan bener asli ya. Jadi itu dia mendeng, dia tuh disalib begini nih. Jadi anak-anak kaget, dipotong tuh ya. Nah itu dia, potong bread, kaget. Yang lain turun, nah ini kelas 1 ini jatuh, mungkin aja jatuh buat keambil sama mereka. Nah anak-anak mau jebolin nggak bisa, jadi posisinya anak Israel yang kelas 1-an ini, Iwan ini di sini nih, namanya Iwan Dekek di sini katanya. Ini dapat ceritanya dong, udah nggak bisa keambil lah masalahnya. Nah ya karena banyak katanya ada alumni juga, memang posisi lagi banyak katanya, lagi ada pensi apa katanya. Tuh kena tuh dia tangannya, sini pengen copot, tuh tangan patah, wah dia pas aneh besuk tuh di sini perban, kasihan banget asli. Habis itu dia nggak masuk lagi saat itu, kasihan juga sih. Nah bang, itu kan pasca kejadian adik kelas abang, kan tuh abang ngebalikin tuh ya? Iya, kan besoknya kita besuk waktu itu kan. Ya kesian lah, mengenaskan keadaannya, tangannya patah, kupingnya juga kan hampir putus bang ya. Dibilang hampir putus, nggak tahu ya, soalnya diperban juga kan sininya kan, kita nggak tahu keadaan kupingnya waktu itu. Kasihan, mukanya bengap juga kan, jadi emang kondisinya parah juga. Nah waktu itu kita emang udah nanya, wah kita balikin nggak terima lah saat itu ya. Terus kita start dari Kampung Melayu, jalan ketemu di Uki Cawang tuh sama anak Uki saat itu, nurunin ribut, akhirnya kita masukin tuh. Memang keadaan itulah, anak-anak lagi pada ini juga, pada on lah bahasa. Cuman aneh doang yang sadar saat itu tuh, aneh kan udah nggak kayak gituan lah. Masukin. Nah itu pas masukin ke dalam Uki Cawang, dipisah sama Satpol PP. Saat itu kan Satpol PP nggak segar sekarang ya. Betul. Di zaman itu kita masih berani ngelawan Satpol PP lah bahasanya. Akhirnya kita ributin Satpol PP tuh, Satpol PP-nya sampai dikinin bajunya sama kelas 3-an kan. Mau dipukul, aneh pisahin tuh. Oh sempet abang pisahin? Pisahin, orang aneh dulu sadar. udah jangan. Iya. Pisahin, nanti kita naik bis lagi kan. Dia udah kalahin. Intinya mereka udah ngilang lah, udah mundur lah. Kita naik bis lagi, kita jalan tuh. Nah baru di Israel nih. Mereka lumayan lah, nggak banyak juga lumayan. Jadi pas kita teriak, mereka belum sempat bantu, kita udah nurunin duluan. Udah digebrak duluan. Pas di depan pagernya, kita nurunin depan pagernya, kan pagar kebuka tuh kalau siang. Kita masukin dari pagar itu ya 20 langkah ke dalam, pas 10 langkah ke dalam dari pagar ya. Iya. Kurang berapa meternya saya kurang lupa, pokoknya kira-kira 20 langkah lah ke dalam itu kita masukin, kita keluar lagi. Mana sayangnya waktu itu mereka nggak ada yang kena saat itu. Ya udah begitu aja. Setelah abang ngebalikin tuh ya. Iya, nggak ada yang kena. Mereka emang posisi kita juga dikit sih saat itu. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kan, kita cuma bisa bertahan aja kan saat itu sebenarnya. Dengan keadaan yang saat itu bang. Betul bang. Artinya kan banyak banget nih di jalur abang nih. Kalau bisa saya bilang ini jalur apa ya? Jalur mencekam tuh bang tuh. Tapi kita nikmatin. Jadi nggak ada pilihan lain kan. Kita semua punya pilihan lewat Spong. Pada 9 saat itu pas 9 udah mulai ada tuh. Tapi kan saya juga sering waktu kalau pulang sendiri naik pada Spong. Tapi ya yang namanya apes kan tetap apes ya. Betul. Kalau ketemu aja sebenarnya kan. Lalu saya pernah tuh gabung sama, jadi saya lagi tidur. Anaknya naik tuh. Saya kelas 2 kalau nggak salah. Memang saya lagi pulang sendiri. Naik tuh anak air, bret. Dia naik, saya mau ditanya pas saya melek, ada anak air kenal sama saya. Udahnya anak budut katanya. Ya udah saya tidur lagi dong. Biarin aja di Salemba mereka nggak dibantai nih. Intinya nggak dibantai karena kan kalau bantai pasti mereka nurunin. Siapa tidur? Jadi saya nggak tahu jadi buat apa nggak. Digenjing mereka di stick keliling. Wah itu, ini mohon maaf nih anak air ya, tuh pada dimasukin bisnya. Ya Allah. Jadi pintu depan tuh ketemu sekolah mana tuh bang? Wah nggak tahu dah. Tuh BR emang lumayan tuh gede tuh mengkilap. Nah saya kaget kan, posisi saya juga di dalam kan, saya nggak ngerti apa juga kan. Intinya ya musuh kayak pasti musuh budut juga kan saat itu kan. Saya berdiri waktu itu saya bawa kopel tuh.
Jadi anak KR yang lagi pada pada tiarap begini ya. Di belakang tuh udah pintu depan tuh kosong. Yang depan tuh lari lari ke belakang. Iya. Tapi mereka nggak naik. Gue bingungnya tuh dari depan mereka nggak naikin. Yang dibantai belakang malah. Tapi belakang tuh mereka udah sempat naik. Oke, kalau kita berdiri gini itu celurit tuh gede ya. Itu udah masuk ke dalam. Ya Allah. Gini-gini. Nah itu anak KR pada tumpuk-tumpukan lah di belakang. Itu aneh. Anak KR ya mohon maaf ya, saya tuh aneh naik ke kursi, aneh ada keinjak mungkin yang tanya diinjakin tapi keinjak, emang kan posisi udah panik gitu. Iya. Aneh mau bawa koper, aneh sabet, kira mereka turun, aneh juga teriak budut, makanya saat itu teriak budut kan mungkin mereka agak down atau gimana kan, tapi alhamdulillah mereka turun tuh, mereka turun dan akhirnya bisa jalan, mereka nurunin tuh. Aneh single aneh kan nggak ikut nurunin ya, cuman aneh bablas aja, nah karena itu musuh mereka, aneh gue sendiri main pulang. Ya mereka, tuh ngeri tuh anak KR tuh, wah tumpuk-tumpukan, ngeri asli. Terus lurit mengkilau masuk ke dalam bis, mati. Mereka sampai kaget lagi tidur, sampai kaget berdiri gue kelas 2. Allah, gue kaget. Bicara budut nih Bang ya, kan biasanya ulang tahun tuh Bang, biasa ulang tahun pasti ramai nih Bang. Nah abang di ketika budut ulang tahun ngejalanin juga Bang. Nah itu dia tuh, bingungnya di situ tuh. Kalau budut ulang tahun gak pernah ketemu musuh dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gak pernah ketemu. Gak pernah. Kelas 1 kita lumayan lah jalanin 7 orang, 8 orang itu yang saya bilang tadi. Cuman itu gak ketemu musuh. Kelas 2 juga gitu kita jalanin. Saya, Rapel, berapa orang ya? 4 orang kalau gak salah. Depan 2, belakang 2. Bober sih emang waktu itu. Depan 1, belakang 1 bobernya. Bawa 2 ya kan. Tapi gak ketemu musuh, baru udah teriak sekenceng-kenceng budut ulang tahun, gak ada yang bantai kayak gitu. Dikarung sampai jalan kok. Tapi jalannya maksudnya gak kayak jagoan gitu, bisnya kan jalan kok di situ. Kita sambil jalan kaki, sambil ngikutin bis maksudnya. Iya. Kayak budut ulang tahun gak ada yang bantai. Kayak kadang-kadang bingung juga. Kelas 3 pun sama, sampai dari keramik sampai Dukit Cang tuh pernah tuh kita teriak tuh, budut ulang tahun gua kelas 3. Gak dibantai. Cuman kalau dibantai sebenarnya sekut juga kabur saat itu, cuman kan modal nekat aja waktu itu kan saat itu. Ya, gak dibantai juga, kayak bingung. Cuman pas pulangnya, pas momen kelas 3 nih, ribut sama Israel, anak pantinya kayaknya tuh. Kita ribut nah itulah, yang anak-anak ngalong lah. Akhirnya mereka pada ngalong ke 40 tuh, saya kelas 3 tuh. Pas lewat Israel, nah itu anak ngalong nggak tahu kalau ternyata di depan Israel Persian ada Polsek 701. Betul. Nah, ngurunin mereka. Yang Israel juga keluar, mati bukan batu aja dari jauh. Nah, kan polisi keluar semua. Betul. Akhirnya saya ketangkap di situ sama anak kelas 1 saya berapa orang. Nah, jadi kita ketangkap waktu itu 7 orang di Polsek 701. Dipulanginnya besok pagi. Kalau kita nggak bawa BR kan? Iya. Iya tuh. Cuman BR yang ketangkap banyak. Wah, banyak itu. Biar segini punya anak 806 tuh, wah segini-segini. Sampai mengaku kan punya kagak Pak. Bukan punya saya, Pak. Wah, itu habis itu ditampol ya kan. Pokoknya begitulah namanya tangkap polisi kan. Begitulah pokoknya. Kita dinepin tuh 1 malam. Akhirnya besok paginya apa jam 9 jam 10 kita dibalikin, dipulangin. Nggak ada barang bukti juga kan, punya kita pribadi nggak ada, cuman yang ketangkap satu tuh banyak BR-BR-nya. Wah sedih tuh asli. Aduh. Perjalanan dari sepanjang mengenyam pendidikan 3 tahun ya di Budut tuh Bang ya. Penuh suka duka Bang ya. Penuh lah. Itu kalau bisa luber kali. Kalau dibikin buku kira-kira berapa jilid tuh? Itu ada bukunya tuh sama Ustadz siapa tuh dibikin Budut 40 tuh. Keren juga tuh bukunya Bang. Memorinya mantep. Nah Bang, artinya sudah memasuki fase terakhir Abang sekolah nih Bang. Ketika Abang sudah kelas 3 nih Bang, apakah masih intens dalam baku hantam atau bisa dikatakan tawuran? Makanya kan di masa itu yang saya bilang tadi, kita makin sedikit, kasihan ada di kelas waktu itu kan kasihan juga kalau kita tinggal. Karena pernah saya tinggal tuh, saya pindah ke kota waktu itu kan, rumah pindah ke kota, maka akhirnya vakum kan kasihan juga. Vakum, saya ngidupin kota waktu itu tuh sama anak-anak kampung Bandan, pernah ngidupin kota ya, sempatlah kita jalan hampir sebulan, bentrok sama anak kampung Jawa juga. Kampung Jawa, gimana kejadian tuh Bang? Gini kan di Gajah Mada tuh. Dan gimana? Ya kita ribut nih. Sebenarnya kita sama-sama mau naik bis, dia mau naik bis, kita mau naik bis. Itu kejadian Abang mau berangkat atau gimana? Siang lah. Mau berangkat ya berarti? Ya kurang lebih lah mau berangkat. Kurang juga cuman kita mau naik bis lah saat itu. Dia juga mau naik bis kayak kita lihat-lihatan dulu. Biasa ledek-ledekan ribut akhirnya tuh. Ribut di tikungan.
Tikungan P2 kalau muter balik tuh. Oh iya betul Bang. Nah, dekat stadium lah. Iya. Di situ lah pokoknya ribut. Satu orang jatuh tuh. Satu dari anak Jawa. Ya, satu tuh. Jatuh dikeprak sama kelas 2 saya tuh. Kena lah ininya. Buak. Dikeprak lagi. Buak. Nggak bangun tuh dia tuh. Nah, udah langsung dipisahin kan. Kita cabut. Itu nggak ada yang ngebalikin tuh Bang? Maksudnya? Dari pihak Jawanya tuh nggak ada yang ngebalikin tuh? Kayaknya enggak. Nggak ada? Saya sih enggak. Soalnya dia udah jatuh dia. Nah, habis itu pokoknya dia jatuh udah kita tinggal lagi gitu aja. Gitu cepet tuh nggak lama kejadiannya nggak terlalu lama Bang ya? Saat itu ya. Kayaknya sih katanya sih Kampung Jawa kotanya itu. Setelah kejadian ya kita tahu. Pasca kejadian. Nah, setelah kejadian kita baru tahu itu Kampung Jawa kotanya nggak tahu. Oh iya. Nah itu kan ketika abang pindah basis tuh masih sempat main abang ke tempat. Pas saya di kota nggak lama paling sebulan. Itu saya balik lagi ngidupin 40 lagi kan. Makanya saya bilang di pas ulang tahun 40 saya udah balik ke 40. Soalnya kan kalau Mei itu kan udah mau naik lulus-lulusan itu jelang ya. Nah itu saya balik lagi ke 40 tuh. Karena kan kesianan di kelas waktu itu kelas 1 saya kisah berapa orang sama kelas 2 kan. Waktu itu mereka sering naik kereta kan kasihan waktu itu. Akhirnya kita jalan lagi, naik patas 2 lagi waktu itu. Walaupun sedikit ya kita jalan aja. Kalau kalah kan tinggal lari waktu itu. Prinsipnya itu aja. Kalah tinggal lari. Artinya yang penting nih jalan aja dulu ya. Aksi aja dulu Bang. Yang penting orang ketahui ya Budut 40 masih ada di jalur kan begitu. Betul Bang. Begitulah kira-kira. Nah, 3 kata untuk Budut selama Abang bersekolah di Budut. Kalau 3 kata itu kalau buat Budut 40 ya. Kalau 3 kata salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Mantap. Luar biasa. Itu kata-kata indah kalau buat saya bilang. Penuh memori Bang ya. Iyalah memori. 3 tahun bayangin aja. Apesnya banyak, rakyat sedikit. Ya Allah. Sedih dah oke. Masya Allah. Tapi dinikmatin kan saat betul itu. Bang, betul dinikmati. Nah, bicara nih Bang, kita bicara pasca setelah Abang lulus sekolah nih. Kan kalau sekolah kan tadi kurang lebihnya aneh dengan penuturan Abang ya sedikitnya tau lah kayak gimana. Sekarang Abang bisa sampai seperti ini nih Bang, hijrah nih. Ada momen apa nih Abang sampai panjang itu ya. Sebenarnya kita yang sebenarnya apa ya, kalau kita kan namanya juga manusia ya, ada titik balik ya, ada bahasa titik jenuh mungkin. Betul. Kita juga waktu itu sebenarnya kejadian tuh pas sebenarnya titik baliknya berawal dari temen lu waktu itu meninggal juga kan, dapat kabar dari adik di telepon. Son, Bang Pilson ya, iya. Ada Yusnik rahimahumullah di telepon. Wah, Yusnik meninggal. Padahal aneh sebelum nikah ketemu dia. Nik, udahlah Nik. Udahlah, kayak teman saya nih ya, udahlah. Nanti kalau ketemu lagi kita nonton ya, gue gituin. Oh iya Son katanya. Selang saya nikah bulan Juni, saya ketemu dia Maret kalau nggak salah. Saya ngurus surat nikah, kalau nggak Maret apa April gitu. Ketemu dia pas nggak lama itu dia meninggal, sakit katanya. Ya udah, itu mulai agak stroke. Wah, temen gua aja meninggal ya. Padahal masih muda katanya. Waktu itu kan pikirannya kita kan paling bertobat umur 40 apa 50. Itu kan biasanya kayak gitu tuh orang-orang tuh. Padahal kan kita umur enggak ada yang tahu. Betul, Bang. Nah, kita mulai berubah lah saat itu. Mulai ada berpikir lah. Pola pikir kita udah mulai kita rubah mindset kita waktu itu. Udah mulai ya berawal sebenarnya takut mati ya. Kembali pasti manusia mungkin ada yang bilang enggak takut mati, saya rasa bohong. Semua manusia pasti takut mati. Kalau dia belum bertobat ya berubah. Ya semua orang udah pasti mati, Bang. Iya, tapi kan rasa takut nggak bisa dihilang. Benar nggak? Betul, Bang. Nah, sehingga Abang akhirnya seperti ini nih, Bang ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita masih dikasih hidayah. Dan kita harus patut bersyukur, itu hidayah itu mahal. Betul, Bang. Setuju. Pesan kesan Abang nih untuk adik-adik yang artinya dari sekian banyak cerita pengalaman Abang bukan berarti untuk ditiru ataupun diulang, Bang ya. Itu pastinya. Nah, untuk yang sekarang masih bersekolah ya udahlah. Wong sekarang alumni Kampung Jawa. Ini di sini juga ada alumni yang lain. Kita duduk bareng di sini. Bisa maksudnya bisa silaturahmi, Bang ya. Iya, untuk yang adik-adik udahlah. Itu dulu, sekarang ya sekarang. Kita kejar prestasi aja. Betul. Wong sekarang alumni pada duduk bareng kok. Masih gondok-gondokan buat apa? Betul bang, setuju. Artinya kita menjalin silaturahmi yang mungkin dahulunya pendahulu kita nggak pernah ada bentrokan, Bang ya. Itu kan masih jiwa muda ya saat betul, itu. Bang, betul.
ingin membesarkan nama sekolah masing. Sekarang nama sekolah ngapain dibesarin? Udah pada tenar, Kampung Jawa tenar, Budut tenar, siapa yang nggak tenar? DKI tenar. Betul. Siapa yang nggak tahu di DKI? Siapa yang nggak tahu Jawa? Kan begitu. Ya sekolah tuh sebenarnya udah tenar, udah besar. Iya, ngapain dibesarin lagi? Tapi lu besarin pakai prestasi. Setuju. Itu dia. Setuju Bang, setuju. Oh. Jadi adik-adik, sekarang kita berkompetisi ataupun bersaing dalam hal-hal yang positif Bang ya. Betul. Jadi kurang lebihnya seperti itu perjalanan kisah dari Bang Pilson yang sungguh luar biasa, pengalamannya suka dukanya amazing kalau saya bilang nih Bang nih. Luar biasa gitu ya. Indah. Kalau saya sih indah itu pengalaman itu asli. Kalau nggak bisa terlupakan lah. Itu memori hidup nggak bisa terlupakan. Masya Allah Bang ya. Bila mana ada kata-kata yang salah ataupun perbuatan di masa lalu yang menyakiti ataupun yang tersakiti Bang ya, kita minta maaf lah. Jiwa muda dan saat itu juga kita sama-sama emang lagi jiwa muda, sama-sama yang membesarkan nama sekolah kan. Ego Bang ya. Ego kita lagi tinggi-tingginya udah. Nah, saya juga minta maaf nih sama teman-teman, sama mungkin seletingan yang di bawah saya ataupun di atas saya, atau bahasanya musuh-musuh atau rival-rival saya lah yang mungkin pernah tersakiti atau menyakiti saya. Sama-sama kita saling minta maaf lah. Udah, kita tutup buku itu, kita buka lembaran baru dengan seperti ini, duduk bersama kan enjoy, kita bakar-bakaran ya kan. Iya. Nikmati. Jadi hilangkan ego, hilangkan gengsi, kita duduk bersama, menjalin silaturahmi Bang ya. Betul, setuju. Karena harus itu. Dengan kita menjalin silaturahmi, insya Allah pintu rezeki itu terbuka banyak Bang ya. Betul, insya Allah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Gua Omang Sterok dan saya Bang Pilson dari Budut 40 Cus. Budut 40 Cus. Oh ya Bang nih, sebelum penutupan Abang mau kirim-kirim salam nih buat teman sebasis atau buat apa gitu. Teman-teman ya, anak 40, tinggal saya kelas 1-nya dari anak Jonggol juga ada 2 orang. Iong sama Somplak ya. Salam buat teman-teman, sama buat tim-tim saya waktu kita bersekolah ya. Kita sama-sama saling minta maaf ya, mungkin saya pernah nyakitin adik-adik kelas dulu. Terus ya itu kan masalah ego kita saat itu ya. Ya baca penataran itu kan saya kena dari atas waktu saya kelas 1 ya, kalian bergantian ya kan, tapi kita ya udah, kita rangkul, kita sama semua karena kita udah lulus, kita duduk bareng. Alhamdulillah. Jadi seperti itu adik-adik semua, gua